Inilah kawasan Gunung Bromo yang terbakar. Kelihatan dari kejauhan, kobaran api dari Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Api terlihat menjalar dan kepulan asap membumbung tinggi di kawasan tebing wisata Gunung Bromo. Titik api kebakaran terpantau ada di beberapa lokasi, seperti di area savana Gunung Bromo dan di kawasan P30. Petugas gabungan TNI Polri dan BPBD Kabupaten Probolinggo berusaha memadamkan api agar tidak terus menjalar menggunakan alat seadanya. Medan yang sulit karena di area tebing angin kencang dan ilalang yang mengering membuat api sulit dipadamkan. Polsek Sukapura membantu untuk melakukan pemadaman di area TNBTS, tepatnya di sebelah utara daripada lautan pasir dan bertepatan juga dengan wilayah Desa Ngadirejo. Sebagaimana bantuan kami untuk memadamkan area yang ada di wilayah TNBTS Cemoro Lawang. Belum bisa dipastikan berapa luas savana yang terbakar, petugas masih berusaha memadamkan api dengan cara ilaran atau isolasi agar api tidak terus menjalar. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Segera ya, mumpung belum naik ke ini nih api. Api berkobar membakar sebuah bangunan yang dijadikan industri rumahan di Kosambi, Tangerang, Banten pada Jumat pagi. Banyak material mudah terbakar ditambah angin kencang, membuat api cepat membesar. Bangunan yang dijadikan tempat produksi makanan ringan ini pun ludes dilalap si jago merah. Kebakaran juga menghanguskan 2 rumah warga yang ada di sekitar lokasi. Diduga, api berasal dari ledakan tabung gas saat karyawan sedang menggoreng makanan ringan. Dugaannya ketika karyawan sedang memasak, menggoreng ciki atau makanan ringan, dan ternyata apinya merambat ke bahan-bahan yang sudah terbakar, mungkin dari kemasan dari plastik sebagainya yang sudah terbakar. Industri ini berdampingan atau berdempetan dengan rumah penduduk. Ada 2 rumah yang ikut terbakar, yang satu rusak total, yang satu hanya bagian belakangnya saja. Setelah 2 jam pemadaman dengan mengerahkan 4 armada, api berhasil padam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Lahan kosong yang ditumbuhi ilalang di kawasan Kapling DPR di kawasan Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis malam hingga Jumat dini hari terbakar. Kepanikan terjadi di sekitar lokasi kebakaran, terutama pengunjung kafe di kawasan stan Kapling DPR. Warga dan pengelola kafe yang khawatir berhamburan keluar kafe untuk menyelamatkan diri. Kobaran api cepat membesar karena angin hingga membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Delapan unit mobil pemadam kebakaran yang didatangkan di lokasi kejadian baru bisa memadamkan api pada Jumat dini hari. Enggak, tadi kan kelihatan asap itu, terus aku naik kan, terus kebakaran di situ, situ toh kecil, terus aku manggil anak-anak, terus kena angin mungkin Pak, jalan ke sini. Meski tidak sampai ada korban jiwa, namun akibat kebakaran itu, puluhan kafe langsung menutup bangunan mereka karena khawatir kobaran api akan membakar lahan mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Aksi demo puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di Balai Kota Surabaya soal pengelolaan sampah berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat mahasiswa nekat menerobos pagar kawat berduri ingin bertemu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Aksi demo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di Balai Kota Surabaya berakhir ricuh. Kericuhan terjadi setelah para mahasiswa merusak pagar kawat berduri yang dipasang di depan halaman Balai Kota Surabaya.
Mahasiswa berupaya masuk ke halaman balai kota untuk menemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Mahasiswa kesal karena Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi belum menemui para pendemo. Aksi saling dorong mahasiswa dan polisi pun tak terhindarkan hingga kericuhan terjadi. Sejumlah mahasiswa yang dianggap memprovokasi mahasiswa lainnya terpaksa diamankan petugas. Tak terima rekannya dibawa, sejumlah mahasiswa pun protes dan berupaya menyusup ke halaman balai kota namun mendapatkan penghadangan polisi. Namun akhirnya sejumlah mahasiswa yang sempat diamankan pun dilepas oleh pihak kepolisian. Aksi demo menuntut beberapa tuntutan, diantaranya meminta adanya evaluasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, transparansi tentang pengolahan sampah di Surabaya. Kepada Bapak Eri Cahyadi untuk mengevaluasi dan juga mencopot Dinas Lingkungan Hidup yang dia tidak melakukan tanggung jawabnya dalam pengoptimalisasian sampah di Surabaya, pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Itu yang pertama. Para demonstrasi akhirnya membuarkan diri setelah sejumlah mahasiswa pendemo yang sempat diamankan polisi dibebaskan.